Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Wahai saudara-saudaraku sekalian, dimanapun kalian berada, dari masyrik sampai maghrib, mudah-mudahan kita semua mendapat perlindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan mudah-mudahan kita semuanya dijauhkan dari seluruh penyakit yang dohir serta yang batin, penyakit yang kasar serta penyakit yang halus. Allahumma amin ya rabbal alamin. Wahai saudara-saudaraku sekalian dimanapun engkau berada, mudah-mudahan selalu dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di sini saya akan menceritakan atau mengabarkan tentang makna dari kata tarekat. Tarekat artinya ialah torik, yang berasal dari istilah kata Arab yang artinya yaitu jalan atau petunjuk. Jadi tarekat ialah jalan atau petunjuk dalam melakukan suatu peribadatan dengan ajaran-ajaran yang telah ditentukan dan dicontohkan Nabi serta dikerjakan baik oleh para sahabat Nabi maupun tabi'ina. Hadirin sekalian, saudara-saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, tarekat adalah ajaran pokok tasawuf kedua. Tasawuf itu sendiri berasal dari bahasa Arab yang artinya adalah ilmu ketuhanan. Tasawuf mempunyai ajaran-ajaran pokok, di antaranya adalah yang pertama yaitu syariat, yang kedua adalah tarekat, yang ketiga adalah hakikat, yang keempat adalah ma'rifat. Tarekat ini banyak ragamnya dan berbeda-beda aliran yang menamakan kaumnya atau golongannya. Dari sekian aliran tarekat itu ada yang sesat, namun ada juga yang masih berpijak pada landasan Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tarekat Syekh Abdul Jabbar berpijak pada landasan Al-Quran dan Sunnah Rasul, yang merupakan suatu jalan bagi hamba Allah untuk melakukan amal ibadah. Dengan uraian ini diharapkan kita mampu memahaminya sebagai penggayaan dalam ilmu pengetahuan. Dan ingatlah bahwa sesungguhnya manusia tidak mampu menghindarkan diri dari kelemahannya. Saudara-saudaraku sekalian, dimanapun engkau berada,
Setelah itu adalah zikir. Dalam agama Islam, zikir artinya doa. Dan zikir adalah sebagian dari tata cara beribadah, dan tentunya kita semua memahaminya. Dalam zikir terkandung suatu pernyataan atau pengakuan bahwa di dalam suatu kehidupan ada yang mengatur, yakni Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dalam berzikir terkandung makna antara lain yang pertama yaitu permohonan kepada Allah. Yang kedua adalah penyerahan diri kepada Allah. Yang ketiga pengharapan baik dunia maupun akhirat, baik lahir maupun batin. Zikir adalah jalan keluar dari kesulitan yang tak kuasa kita pecahkan. Banyak orang yang menghadapi masalah sulit, persoalan yang memusingkan, sedangkan dirinya tak kuasa mencari jalan keluar. Maka dengan berzikir, insya Allah akan menemukan jalan keluarnya atas dasar petunjuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam surat Al-Baqarah ayat 186, Allah telah berfirman, "Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'wata da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minuni la'allahum yarsudun." Yang artinya, dan apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu tentang aku, maka jawablah bahwasannya aku adalah dekat. Aku mengabulkan permohonan orang yang berdoa. Apabila ia memohon kepadaku, maka hendaklah mereka itu memenuhi segala perintah-perintahku, dan hendaklah mereka beriman kepadaku agar mereka selalu berada dalam kebenaran. Dalam Al-Hadis disebutkan, innallaha yuhibbul mullihina fid du'a, yang artinya sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala sangat senang kepada orang yang berdoa, berzikir dengan hati yang tetap ikhlas dan niat yang baik. Syekh Abdul Qadir Jailani menyatakan, Allahu yagdubu ing tarokta su'alahu wa bani adamahina yas'alu yagdubu. Yang artinya Allah akan murka kepada orang yang tidak mau berdoa, sedangkan anak Adam murka atau marah di waktu dimintai. Wahai saudara-saudaraku sekalian, dimanapun kalian berada, jelaslah sebenarnya bahwa zikir merupakan suatu kebutuhan kedua setelah ibadah wajib. Dikatakan demikian agar kita jangan segan-segan melakukan zikir dengan sebanyak-banyaknya, sehingga dengan tertib dan disiplin tentukanlah waktu-waktu untuk berzikir, dan tentukanlah tempat-tempat yang tepat untuk berzikir. Dalam ajaran tarekat
Di dalam melakukan zikir diperkenalkan kepada kita istilah. Yang pertama adalah munajah dan yang kedua adalah munadah. Munajah artinya adalah mengeluh, merintih atau meratap. Dapat diartikan penyesalan diri atas dosa-dosa yang telah kita lakukan dengan harapan agar Allah Subhanahu wa ta'ala sudi memberi ampunan sehingga kita terlepas dari dosa. Jika sudah terlepas dari dosa, maka akan selamatlah kita di hari akhir, yakni hari kiamat. Yang kedua adalah munadah. Artinya adalah berseru secara bebas. Dapat diartikan berseru kepada Allah dengan sepenuh hati. Jadi dalam berzikir ada kandungan untuk menyeru atau memanggil Allah dengan kata-kata tertentu dengan sebanyak-banyaknya. Diucapkan secara perlahan-lahan, tidak keras dan juga tidak lemah. Kata-kata munadah yang dipergunakan dalam zikir biasanya suatu sebutan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Misalnya yaitu Allahumma. Yang kedua, ya Rabbana. Yang ketiga, ya Allah. Yang keempat, ya Rabbi. Yang kesemuanya itu diartikan adalah memanggil ya Allah. Ucapan ini umumnya diucapkan pada awal zikir atau disisipkan di sela-sela zikir. Demikianlah kita sama-sama memahami bahwa zikir merupakan ibadah yang tidak berbeda artinya dengan ibadah sholat, yang artinya kita melakukan dengan penuh khusyuk, konsentrasi, tenang dan sopan. Zikir sebaiknya dilakukan sambil menghadap ke kiblat, ke arah Baitullah berada. Karena zikir ini sifatnya adalah mengingat Allah dan memuji Allah dan sebagainya. Maka zikir memiliki kekuatan besar guna menolak kejahatan, baik dalam hati sanubari maupun dalam perilaku sehari-hari. Demikianlah menjadi jelas sudah bahwa zikirullah tarekat Syekh Abdul Jabbar ialah suatu susunan doa yang dijalankan menurut petunjuk Syekh Abdul Jabbar yang berpijak kepada landasan Al-Quran dan Sunnah Rasul sebagai amal ibadah. Wahai saudara-saudaraku sekalian semuanya, dimanapun engkau berada, mungkin hanya itu dulu yang bisa saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.